Malam itu Bandung berkabut tipis. Hujan sore baru saja reda. Lampu jalan memantulkan kilau basah di aspal. Dan angin sibuk mangga-bazenggai basken rambu-rambu. Raka menarik kerah jaketnya lebih rapat saat berjalan di trotoar sempit menuju sebuah hotel tua yang tak pernah ia lihat restorasinya. Selesai, bangunannya seperti menahan napas sejak zaman yang lebih sederhana. Di plang yang menggunung, huruf-hurufnya menipis, tapi tulisan Hotel Merdeka masih bisa terbaca jika kamu memicingkan mata. Di antara bangunan modern, hotel ini terasa aneh, seperti bekas luka lama yang tak ingin pulih. Raka tidak sengaja menemukan hotel itu. Ia sedang menyusuri jalan demi melarikan diri dari kalender hutang yang menumpuk dan senyuman palsu bos di kantor. Telepon genggamnya penuh pesan yang tak sempat dibaca, rekening yang selalu merah. Teman lamanya, Yadi, menghubunginya 2 hari lalu dengan nada serakah yang tak ia ingat pernah dimiliki sahabat itu. Ada jalan pintas, Rak, kata Yadi lewat telepon. Buat kaya dalam hitungan minggu. Nanti aku jelaskan. Datang saja malam ini, bawa pacarmu biar semakin kuat syaratnya. Raka menolak di awal, tapi hutang tak peduli dengan harga diri. Ia menutup telepon, memejamkan mata, lalu berjalan tanpa tujuan sampai tiba di depan hotel. Pintu berlapis kayu dan kaca berembun itu tak berkunci. Pelayan meja resepsionis, seorang wanita tua yang kurus, menyambutnya seperti sudah menunggu. Tatapannya datar, bibirnya setipis kertas. Kamar tunggal, 1 malam, kata Raka. Suaranya serak, seperti sudah dipergunakan berbohong. Wanita tua itu menulis sesuatu di buku besar yang tebal, mencantumkan nama Raka, lalu menyerahkan kunci kamar nomor 414, sebuah gantungan kunci berwarna merah gelap, naik ke lantai 4. Lorong hotel sempit dan panjang. Lampu-lampu di plafon berkedip, kadang tepat di ujung. Pintu kamar 414 berdiri seperti gerbang kecil berwarna merah tua. Di kiri kanannya tergantung cermin besar dengan bingkai ukir yang lapuk. Cermin-cermin itu memantulkan lorong, memantulkan Raka yang semakin kecil, memantulkan lampu yang kerap berkedip. Ada sesuatu menekan di dada Raka saat kunci berputar. Rasa seperti menabrak sesuatu yang tak kasat mata. Ia membuka pintu. Ruangan itu bernama kamar merah, bukan tanpa alasan. Tirai tebal berwarna merah anggur menutup jendela. Lampu meja memancarkan cahaya kuning hangat yang berubah jadi darah di dinding. Kasurnya besar, tempat tidur empuk yang tampak terlalu empuk untuk hotel usang. Di salah satu sudut, sebuah meja rias dengan cermin besar menghadap kasur. Cermin-cermin kecil berbingkai mengisi hampir seluruh dinding. Rekaman dari banyak wajah yang bertumpuk. Di balik cermin itu, Raka merasakan udara dingin, bukan dari suhu. Seperti ada napas yang menunggu di balik kaca. Ia duduk di tepi tempat tidur dan teleponnya bergetar. Yadi mengirim pesan singkat. Sudah sampai? Tunggu. Raka menatap layar, lalu menaruh telepon. Ia mencoba menenangkan diri, mengira ini hanya pertemuan biasa, pertemuan yang pernah mereka bicarakan dengan kote-kata setengah bercanda saat mabuk. Tetapi ada nada lain yang mengikutinya ke kamar itu. Janji, taruhan, dan kekosongan dalam kantongnya. Belum 10 menit kemudian, pintu terbuka lagi. Yadi datang bersama seorang wanita bernama Sinta. Wajahnya lembut, membawa ransel kecil dan senyum yang tampak dipaksa. Mereka bertiga pernah bekerja di kantor yang sama. Obrolan ringan akhirnya beralih ke sesuatu yang tak seharusnya. Yadi memperkenalkan Sinta dengan nada gugup, sedangkan Sinta menurunkan matanya terlalu cepat. Persyaratannya sederhana, kata Yadi. Suara berbisik. Matanya menyala seperti api kecil. Kita lakukan ritual di kamar ini, di depan cermin. 3 syarat: kejujuran,
pengakuan, dan pembek. Raka menelan ludah. Sinta menatapnya dengan campuran takut dan peneguhan, seolah ia sudah membuat keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di dinding, cermin memantulkan setiap detail ini dalam lipatan berulang. Baju, wajah, getaran. Yadi mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jaketnya. Di dalamnya ada kertas berwarna perkamen. Tulisannya melengkung halus, seperti bahasa lama. Ia membacakan syarat-syarat dengan suara yang bergema aneh di kamar kecil itu. Kalian harus membiarkan cermin menghitung. Setiap kali satu kenikmatan tercapai, kepala dalam cermin akan menghitung. Bila jumlahnya mencapai angka yang disepakati, kekayaan akan mengalir. Tapi ingat, cermin tidak berdusta. Ia menghitung apa yang dilihatnya. Ia juga memilih apa yang berhak hidup. Raka merasa seluruh ruangan menegang. Kata-kata itu seperti batu yang dilempar ke dalam danau. Riaknya menyebar di sekujur pikirannya. Sinta menatap lantai. Bibirnya gemetar. Ia tahu, pikir Raka, sebagian dari mereka datang karena ketakutan, dan sebagian karena ketamakan. Mereka menutup pintu, menyalakan lampu-lampu kecil di meja. Di meja rias, Yadi menyalakan sebuah lilin. Lilin itu memberi cahaya yang oleng, seakan-akan nyala kecil itu menolak untuk terang. Lalu Yadi menaruh sebuah benda di depan cermin besar. Sebuah jam kuno tanpa jarum, hanya bulatan dengan angka-angka pudar. Di tengah jam, ada sebuah lubang kecil seperti mulut. Ini, kata Yadi, adalah alat penghitung. Kepala-kepala di dalam cermin akan berkumpul, dan mereka yang memberi mereka makan akan diberi balasan. Sinta membungkuk. Suaranya hampir hilang. Apa kita tidak tahu apa yang mereka maksud dengan memberi makan? Yadi mengangkat bahu, tapi ada kegembiraan liar dalam suaranya. Orang-orang kaya yang tahu jalannya tidak bertanya. Mereka membayar. Kita harus membuktikan. Raka merasa seperti masuk ke pusaran. Ada bagian dirinya yang ingin berlari. Seorang anak kecil di dalamnya berteriak agar ia pergi, pulang ke kamar kos, menonton televisi murahan, lalu tidur seperti biasa. Tetapi ada bagian lain yang ia benci, namun tahu terlalu baik, yang merasakan kelegaan sejenak saat mendengar kata-kata yang menjanjikan akhir bagi angka merah di rekening. Hutang-hutang yang selalu menagih di pagi hari, wajah ibunya yang semakin kurus, semua itu menjadi tombol yang siap ia tekan. Dan bilik merah dengan cerminnya menjanjikan jawaban. Mereka mula-mula duduk berhadapan, seperti sedang melakukan ritual sederhana, berpegangan tangan, menutup mata, mengucap kata-kata yang tidak jelas berasal dari mana. Angin di luar berdenting pelan, namun di dalam kamar itu, waktu seolah merayap lambat. Pada momen-momen seperti itu, Raka memperhatikan pantulan mereka di cermin. Ada sesuatu atau seseorang yang bergerak di belakang pantulannya. Sebuah kepala kecil, hitam legam, mengambang di balik permukaan kaca, tanpa tubuh, tanpa leher, hanya kepala. Mata kepala itu kosong, namun menatap intens. Mulutnya kecil, namun saat ia membuka mulut, tidak keluar suara, melainkan bayangan angka-angka yang melintas pelan di udara kamar. Raka menutup matanya. Ia mengatakan pada dirinya sendiri, ini cuma halusinasi, ini cuma trik sinar. Namun, saat Sinta menggenggam tangannya lebih erat, ia merasakan sesuatu yang lain. Ada tekanan pada dadanya, seperti tangan yang tak terlihat mengapit jantungnya, menghitung denyutnya sebagai sebuah angka di luar. Kemudian tanpa peringatan cermin berbunyi. Suara itu lembut, seperti gesekan kaca. Tetapi ketika Raka menoleh, ia melihat kepala-kepala di cermin bergerak. Kepala-kepala itu berjejer. Jumlahnya bertambah. Mereka bukan manusia, lebih seperti topeng tua. Beberapa berkumis, beberapa berambut panjang, beberapa berkeping-keping, seperti porselen. Mereka menatap para penghuni kamar dengan intensitas menyakitkan. Dan dari mulut-mulut kecil itu meluncur angka-angka bisu
yang menyatu dengan udara dingin. 1, 2, 3. Raka merasakan setiap angka seperti tusukan. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi bukan karena takut semata, namun karena sesuatu yang terjadi di dalam dirinya dan juga di luar dirinya. Ia merasakan sebuah tekanan aneh menjalar ke bawah, dan ia sadar inilah yang mereka maksud dengan penghitung. Ia tidak injen, tapi tubuhnya menolak patuh. Kata-kata Sinta pecah seperti kaca tipis di telinganya. Raka, kita harus tetap tenang. Kita harus melakukan apa yang diminta. Ritual itu dimulai. Tidak ada kata-kata vulgar, tidak ada deskripsi eksplisit, hanya gerak, mata tertutup, napas yang terengah, tetapi cermin terus menghitung. Kepala tanpa tubuh itu mencondongkan kepalanya setiap kali terjadi sesuatu. Angka-angka di udara bertambah, berkedip, lalu menghilang. Pada awalnya mereka hanya sampai 3, lalu 5, lalu tanpa peringatan angka melesat ke 17. Ruangan itu bergetar pelan, seperti kapal yang menabrak ombak tipis. Tiba-tiba, lampu meredup. Bayangan panjang jatuh dari langit-langit, menumbuhkan rambut-rambut kecil yang seolah menempel pada dinding. Di cermin, kepala-kepala berkumpul lebih rapat, berbisik tanpa suara. Sinta menangis pelan, bukan karena malu, tetapi karena rasa bersalah yang mendalam. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Yadi tertawa, tertawa yang tidak tulus. Napasnya serak, hampir, bisiknya. Kita hampir sampai. Raka merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ada rasa lega yang aneh, diikuti oleh rasa hampa yang lebih besar. Uang menjadi gambaran yang menari di depan matanya. Ia membayangkan melunasi hutang, membeli tiket pulang untuk ibunya, tidur tanpa rasa cemas. Di sudut pikirannya, ia mendengar suara lain, senggot lembut, yang mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia baca di internet tentang janji-janji berbahaya. Terkadang yang kamu tawarkan bukan hanya kenikmatan, kadang itu bagian dari dirimu sendiri. Angka terus dihitung. Kepala-kepala itu tampak puas, seperti orang yang menemukan makanan lezat. Mata mereka menyala seperti kancing, dan dari sela-sela kecil di kulit kepala mereka ada butiran-butiran halus yang menjatuhkan bayangan seperti debu. Debu itu mendarat di meja, di lantai, di tangan Raka. Saat debu itu menyentuh kulitnya, Raka merasakan ingatan-ingatan lama yang seketika hilang. Ingatan tentang tawa adiknya saat kecil, tentang nama pertama pacarnya, tentang cita-cita kecil yang pernah membuatnya terjaga malam-malam. Mereka larut seperti gula dalam kopi panas. Di tengah-tengah, Raka sadar sesuatu yang mengerikan. Setiap angka yang terhitung tidak hanya menambahkan janji, tetapi juga mengambil sesuatu. Sinta tampak pucat. Ia membuka mata perlahan dan terlihat kehilangan sesuatu yang sulit dideskripsikan. Bukan suara, bukan ingatan tertentu, namun nuansa dirinya. Ia menatap Raka sejenak. Matanya kosong, lalu tersenyum samar seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Raka, katanya lirih. Rasanya ringan. Raka ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi mulutnya terasa kering. Kepala-kepala di cermin kini bergerak seperti orkestra kecil, mengangkat dan menurunkan ritme penghitungan mereka. Mereka menatap Raka dengan kesabaran yang menakutkan, dan di salah satu kepala itu ada bekas jahitan kecil di leher, seolah kepala itu pernah dipotong dari sesuatu. Ketika angka melonjak tajam, kepala itu tersenyum. Giginya kecil seperti gigi boneka, rapi, dan saat ia membuka mulutnya, udara hangat seperti bau dupa menyebar ke seluruh kamar. Yadi berdiri dan menaruh sebuah botol kecil di meja. Di dalamnya cairan merah pekat seperti tinta. Itu adalah tanda persetujuan, katanya lembut. Kita harus menandatanganinya, bukan
di atas kertas tapi di tubuh, seperti yang mereka ajarkan. Ia mengangkat botol, dan Raka melihat label tua yang hampir terkelupas. Tulisan halus itu mengatakan sesuatu tentang perjanjian. Sinta menatap botol itu, lalu menatap Raka. Ada suara kecil di antara mereka yang bertanya, apakah benar ini jalan yang harus diambil? Namun sebelum Raka bisa berkata-kata, kepala di cermin menunjuk sebuah gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh kepala tak bernyawa. Dan angka di udara melompat. Satu angka lagi masuk ke dalam hitungan. Kemudian, dengan gerakan lambat, kepala itu mengeluarkan bunyi yang tidak dapat didengar. Seolah-olah ia sedang menandatangani sesuatu juga. Raka menggenggam botol itu dengan tangan gemetar. Di kulitnya, garis-garis halus muncul, seperti tinta yang menyerap. Saat jarum kecil menusuk kulitnya, ia melihat sesuatu seperti kilas balik. Wajah ibunya yang sedang menunggu di stasiun, adiknya yang mengunyah roti, teman yang pernah meminjam uangnya dan tidak pernah mengembalikan. Semua itu berdenyut, lalu padam. Sebuah lubang kecil terbentuk, dan dari lubang itu, rasa rindu, rasa malu, dan beberapa potongan kecil dari jiwanya menguap seperti asap. Kamu baik-baik saja, bisik Sinta. Suaranya kosong, hampir tak bersuara. Raka menelan, menutup mata. Ada rasa sakit, tetapi bukan hanya rasa fisik. Ada kehilangan yang jauh lebih besar. Kehilangan nama kecil yang dipanggil ibunya setiap pagi. Kehilangan lagu yang selalu ia nyanyikan. Kehilangan kabeson-kabeson yang membuatnya merasa manusia. Ia berpikir bahwa ini harga kecil untuk kebebasan finansial. Sampai ia menyadari bahwa kebebasan itu kini dibayar dengan ruang-ruang kosong di dalam dirinya. Di cermin, kepala-kepala semakin banyak. Mereka bercerita tanpa suara. Kisah-kisah orang yang pernah menukar sesuatu di kamar itu. Ada bekas-bekas di cermin, noda yang tidak bisa dihapus. Bayangan samar yang bergabung satu sama lain, membentuk pola seperti peta. Satu kepala mencondongkan kepalanya dan menunjuk ke arah jam kuno. Angka pada jam itu berkedip cepat, lalu berhenti, tepat pada satu angka yang terasa berat. 13. Yadi tersenyum. 13, katanya, seperti orang yang menghafal doa. Angka keberuntungan mereka. Kita sudah hampir. Sinta tiba-tiba terjingkat. Tubuhnya menoleh ke cermin, lalu kedua tangannya menutup mulut. Ada sesuatu yang bergerak di balik cermin, yang kini tidak hanya kepala, seperti bayangan tubuh yang tidak lengkap, membentuk kilasan hitam yang menyelinap di antara kepala-kepala itu. Saat bayangan itu melintas, ia meninggalkan bekas seperti kain lembab di kaca. Raka merasa mual. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya tak mau mendengar perintah. Di luar, angin menderu dan hujan mulai lagi menaburi jendela yang tertutup rapat. Suara tetesan air terdengar seperti hitungan sendiri di kepala Raka di dalam kamar. Kepala-kepala itu kini mempercepat menghitungnya. 20, 20, 1, 20, 2. Tiba-tiba lampu padam total. Lilin-lilin kecil yang tadi menyala berkerlap-kerlip. Lalu salah satunya padam, lalu yang lain ikut. Kegelapan menyelimuti kamar seperti selimut. Dalam kegelapan itu, Raka merasakan sesuatu menarik napas di telinganya. Bau dupa bercampur tanah basah menyeruak. Ada bisikan, lembut namun jelas. Masih kurang. Suara itu seperti suara banyak orang sekaligus. Tawa kecil, rengekan, gumaman. Raka menutup telinga, tapi suaranya masuk dari segala arah. Dalam kegelapan, sesuatu menyentuh tangannya. Ia menggenggam, merasa permukaan halus seperti kulit boneka. Mata Sinta memancarkan sedikit cahaya, karena ujung matanya menangkap sedikit kilau. Ia menatap Raka dan kata-kata terakhirnya sebelum kegelapan penuh menelan suara. Mereka adalah, Raka, jangan lupa nama kita sendiri. Kegelapan itu penuh kengerian, namun juga
anehnya tenang. Di dalamnya, Raka mendengar suara perhitungan terakhir. Suara kepala di cermin yang tampak puas. Hampir seperti orang yang telah makan kenyang. Angka naik mendadak, melesat melewati batas. Lalu, seperti petir di malam tanpa awan, lampu menyala. Cermin memantulkan 3 kepala terakhirnya dengan mata yang berkedip cepat. Lalu semuanya menghilang dalam kepulan kabut tipis yang lenyap ke arah jam kuno. Di meja, sebuah amplop kecil bergeser ke lantai. Di dalamnya ada koin-koin tua, kilau pudar yang membuat Raka menatapnya seperti orang yang baru menemukan benda asing. Teleponnya bergetar lagi. Ia menatap layar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Transfer sukses. Selamat, Delaya Bank. Angka berubah. Tidak banyak, tapi cukup untuk menurunkan sebagian beban. Rasa bahagia datang sekejap. Namun di baliknya ada kehampaan yang semakin membesar. Raka menyentuh dadanya dan menemukan ada ruang dingin di sana yang sebelumnya tidak ada. Ia mencoba mengingat sesuatu, tapi hanya menerima selubung kosong. Nama Kesilnia yang selalu diucapkan ibunya dengan manis sikut lenyap tanpa peringatan. Ia mencari di kepala, namun hanya udara. Sinta menatap ke arah cermin. Di pantulannya, wajahnya tampak lebih muda, lebih damai, namun ada garis-garis halus di tepi matanya seperti bekas luka. Kau merasa lebih ringan? Tanyanya. Suaranya datar. Raka menggeleng. Aku. Tidak. Di pintu, wanita tua dari resepsionis mengetuk pelan. Sudah waktunya, katanya. Suaranya seperti kertas usang. Orang-orang berikutnya menunggu. Yadi tertawa kecil, memungut koin-koin di meja. Kita dapat bagian, katanya. Tapi tawa itu sekarang terasa berbeda seperti ekor ular yang baru saja makan. Mereka bertiga keluar dari kamar itu, berjalan beriringan. Langkah kaki mereka meninggalkan jejak di karpet merah yang tampak lebih kusam dari sebelumnya. Di lorong, cermin di sepanjang dinding memantulkan sosok mereka. Tapi di dalam pantulan itu ada aspek yang asing. Bagian-bagian yang hilang, senyuman yang patah, kekosongan kecil di mata. Mereka tidak berbicara banyak. Di bawah lampu koridor, Raka melihat bayangan kecil di bawah pintu kamar sebelah. Sesosok kepala kecil yang menempel di kaca, menatap, menghitung, lalu menghilang saat mereka mendekat. Di luar, hujan turun semakin deras. Bandung malam itu tetap sama. Gedung-gedung bersinar. Angin membawa bau kopi. Tetapi bagi Raka, kota itu mulai tampak berbeda. Ada garis-garis baru dalam penglihatannya, sela-sela yang sebelumnya ia abaikan. Ia memegang koin di telapak tangan. Dinginnya menempel, namun rasanya sepi. Dalam taksi yang membawa mereka pergi, Yadi menatap keluar jendela dan berkata enteng, "Kita akan kaya. Mulai besok, hidup kita lain." Sinta memandang ke pangkuannya sendiri, mencari sesuatu yang dulu mungkin ada, namun kini menghilang. Raka menutup mata, mencoba menyusun kembali potenggen-potenggen dirinya yang tersisa. Sampai di rumah kosnya, ia menaruh koin-koin itu di meja. Telepon berdering lagi, nomor tak dikenal. Kali ini hanya suara statis, lalu suara halus yang mengatakan, "Hitungan belum selesai." Lalu telepon mati. Raka menatap cermin kecil di meja riasnya. Di pantulan itu, wajahnya tampak sama, namun ada yang berubah. Sepotong kecil dari dirinya yang dulu ia kenal sudah tidak ada lagi. Ia mencoba mengingat nama yang selalu dipanggil ibunya di dapur, lagu yang selalu mengantarkannya tidur, hal-hal kecil yang membuatnya manusia. Semuanya sama. Di balik hilangnya itu, ada sebuah pesan yang bergema di kepalanya. Sederhana dan dingin, sesuatu telah dibayar, dan suatu hari nanti, sesuatu lain akan ditagih kembali. Di kamar merah hotel tua itu, cermin-cermin tetap menyala. Kepala-kepala menunggu tamu berikutnya, menghitung setiap bisik dan hembusan.
Mereka menghitung bukan hanya angka. Mereka menghitung bagian-bagian dari jiwa. Dan ketika kepala-kepala itu puas, mereka tersenyum tanpa gigi. Raka menutup mata lagi di dalam kegelapan kecil kehidupannya. Ia merasakan satu hal jelas. Ia mendapat sedikit kelegaan pada rekeningnya, tetapi kehilangan lebih banyak dari yang bisa ia hitung. Suatu malam ia akan kembali ke hotel itu, pikirnya samar. Atau mungkin hotel itu akan datang kepadanya, lewat mimpi, lewat telepon, lewat kepala-kepala yang muncul di cermin kamar mandi. Di luar, hujan belum berhenti. Di kamar kosnya, jam dinding berdetak pelan. Raka menempatkan koin-koin itu satu persatu dalam laci. Rasanya seperti menimbun batu-batu kecil. Ia tidur dengan lampu yang menyala setengah. Takut gelap memanggil kembali angka-angka yang telah dimulai di kamar merah. Cermin berbisik lagi pada dirinya sendiri. Masih kurang. Hujan Bandung masih belum sepenuhnya pergi ketika pagi datang. Langit kelabu seperti kain lusuh, dan udara dingin menempel di kulit Raka seperti tangan tak terlihat. Malam tadi seharusnya membuatnya merasa lega, rekeningnya bertambah. Sebagian hutang bisa tertutup. Tapi bukannya tidur nyenyak, Raka terbangun berkali-kali. Tubuhnya seperti ditarik-tarik dari mimpi gelap yang tak punya pintu keluar. Ia duduk di tepi ranjang kosnya, memandangi koin-koin tua yang masih tersusun di atas meja. Koin-koin itu bukan hanya benda. Ada getaran halus dari logamnya, seperti sesuatu di dalamnya bernapas. Setiap kali Raka menatapnya terlalu lama, ia merasakan kepala ringan seolah ada ruang kosong yang semakin besar di dalam dirinya. Teleponnya bergetar, notifikasi masuk dari aplikasi bank, kredit masuk, 1/14 juta pesan singkat menyusul. Selamat, bagian pertama diterima. Hitungan selanjutnya menunggu. Raka menelan ludah. Ada rasa syukur kecil, namun dengan cepat tenggelam oleh perasaan dingin yang menjalar dari ujung jari ke tulang punggung. Ia berdiri lalu berjalan menuju kamar mandi. Hari terasa lebih berat dari biasanya, dan tubuhnya seperti menyimpan letih yang bukan dari tidur kurang. Saat ia menyalakan lampu kamar mandi, cahaya putih pucat memantul di cermin kecil yang tergantung di atas wastafel. Raka menghindari menatap cermin, tapi akhirnya ia harus. Dan di balik pantulan wajahnya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di sisi kiri cermin, samar tapi jelas, ada sebuah kepala tanpa tubuh, mengambang seperti bayangan hitam di balik kaca. Matanya cekung dan gelap. Mulutnya bergerak perlahan, seperti sedang menghitung. 1, 2, 3. Tidak ada suara, tapi Raka merasakan angka itu di tubuhnya. Hawa dingin menjalar di lehernya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia meraih gayung dan memercikan air ke cermin. Pantulan goyah, tapi kepala itu tetap di sana buram, seperti direnungkan dari air kusam. Pergi, bisik Raka sambil menutup mata. Saat ia membuka matanya lagi, kepala itu hilang. Tapi Raka tahu, itu bukan halusinasi. Bilik merah sedang mengawasinya. Siang harinya, Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Ia mengetik laporan, memeriksa email, memaksa dirinya menjadi normal. Namun setiap layar komputer memantulkan bayangannya. Ia takut melihat kepala itu lagi. Saat makan siang, ia mencoba menghubungi Sinta melalui pesan. Tidak dibalas. Ia nada sambung panjang, dingin, tidak terjawab. Raka mencoba menghubungi Yadi, laki-laki itu menjawab dengan nada riang yang aneh. Udah terima transfer kan? Baru tahap awal itu. Ya, Sinta kemana? Dia nggak jawab. Dia Daya pun katanya mau istirahat. Ada sesuatu yang janggal. Lu nggak ngerasa ada yang aneh? Ya, anomali kecil mah wajar. Namanya juga deal sama makhluk macam itu. Lu santai. Semua akan beres kalau kita lanjutin. Kita
Yail, ritual itu gak cuman sekali, Rak. Kita harus ulang sampai hitungan finalnya terpenuhi. Kamar itu manggil kita lagi. Tiba-tiba, suara Yadi berubah. Seperti ada dua suara bercampur, suara Yadi dan suara lain yang lebih dalam, lebih tua. Dan jangan kabur. Mereka gak suka. Telepon terputus sendiri. Raka memegang ponselnya. Tangan gemetar. Dalam hati kecilnya, ia sadar Sinta mungkin tidak sekadar istirahat. Pukul 9 malam. Ketika Raka mencoba memejamkan mata, terdengar ketukan di pintu kosnya. Tok, tok, 3 ketukan. Teratur, dingin. Raka mendekat dengan langkah ragu, berharap itu hanya tetangga. Tapi saat ia mengintip lubang pintu, tak ada siapa-siapa, hanya koridor gelap. Ia hampir menutup pintu ketika sesuatu menyelinap dari bawah pintu. Sebuah amplop merah, mirip dengan yang ia terima di hotel. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Amplop itu panas seperti baru keluar dari dekat api. Ia membukanya. Di dalamnya ada kunci kamar 414, sama persis dengan yang ia kembalikan semalam, dan secari kertas. Hitungan kedua, waktu, malam ini, tempat, Hotel Merdeka. Pasangan harus berbeda. Raka mundur beberapa langkah. Nafasnya tersengal. Pasangan berbeda. Itu berarti mereka ingin orang lain. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih lanjut, teleponnya berbunyi. Bukan panggilan. Bukan peasant. Video call. Nomor tak dikenal. Saat dia menjawab, layar ponsel berubah menjadi hitam. Kemudian, perlahan, muncul bayangan ruangan hotel ke-414. Cermin-cermin berderet, tirai, merah, anggur, kosa, basa, dan di tengah ruangan itu, Sinta. Ia berdiri dengan pakaian yang sama seperti kemarin, tapi wajahnya pucat. Matanya kosong seperti boneka porselen. Di lehernya ada bekas garis gelap, bukan luka, tapi sesuatu yang seperti tinta yang merayap. Suara Raka pecah. Sinta membuka mulut, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Sisa hitungan masih kurang. Setelah itu, panggilan terputus. Raka menjatuhkan ponsel. Jantungnya berdetak tak beraturan. Raka ingin kabur. Ia ingin berlari keluar malam itu juga. Tapi ketika ia membuka pintu kosnya, dunia tidak lagi seperti seharusnya. Koridor kosnya berubah menjadi lorong Hotel Merdeka. Karpet merah, gelap, lampu kuning, redup, udara dingin yang sama. Dan di ujung lorong, pintu kamar 414 terbuka sedikit, seperti memanggil-manggil. Tidak, ini cuma mimpi. Tapi napasnya terlihat seperti uap. Tidak mungkin mimpi biasa. Raka mencoba kembali ke kamar kosnya. Tetapi saat ia menoleh, pintu kos itu hilang. Yang ada hanya deretan kamar hotel tua yang tertutup rapat. Dari salah satu cermin di dinding lorong, kepala tanpa tubuh muncul perlahan. Lalu kepala kedua. Lalu kepala ketiga. Mereka saling berbisik tanpa suara. Dan di antara bisikan itu muncul satu kalimat jelas, menusuk langsung ke jiwanya. Jika kamu tidak kembali, kami akan mengambil bagian lain darimu. Cermin itu ngejang. Bayangan gelap merayap keluar dari kaca, menipis seperti asap, lalu menempel di lantai lorong. Dan lorong itu mulai bergerak, seolah ia sedang ditarik menuju kamar 414. Selangkah demi selangkah. Tidak, jangan. Raka berpegangan pada tembok, tetapi lantai itu seperti treadmill raksasa yang menyeretnya ke depan. Cahaya lampu berkedip dan pintu kamar 414 menutup sendiri. Suara dari dalam ruangan itu terdengar samar. Hitungan kedua, dim, lalu semuanya gelap.
Ketika Raka membuka matanya lagi, ia sudah berada di depan kamar kosnya kembali. Normal, koridor kos, lampu, neon putih, tidak ada karpet, tidak ada cermin, seakan tidak ada kejadian apapun. Tapi di genggamannya masih ada kunci kamar ke-414, dan dari arah jendela kosnya terdengar suara familiar, suara hitungan kecil, pelan, ritmis dari dalam kaca jendela yang gelap. 1, 2, 3. Raka tahu satu hal pasti, ritual belum selesai dan babak kedua sedang menunggunya. Malam itu, Bandung diguyur gerimis tipis. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota seperti serpihan kaca yang berserakan. Arga memarkir mobilnya di depan hotel tua itu, bangunan 3 lantai berarsitektur kolonial yang catnya sudah terkelupas, tampak kusam seperti menyimpan dendam puluhan tahun. Nina duduk di kursi penumpang dengan wajah pucat. Sejak kejadian di tangga darurat pagi tadi, suara napas di belakangnya, bayangan yang lewat begitu cepat, dan helai rambut panjang yang tiba-tiba menempel di bahunya, ia tak pernah merasa tenang lagi. Namun Arga terus memaksanya bertahan. Setelah malam ini, semuanya selesai, kata Arga dengan nada meyakinkan. Syaratnya tinggal satu. Nina tidak menjawab. Ia hanya menggenggam kedua tangannya kuat-kuat. Saat mereka masuk lobi, hotel terasa jauh lebih lengang daripada sebelumnya. Lampu chandelier di tengah ruangan meredup, padahal pagi tadi masih terang. Meja resepsionis kosong, dan bel kecil di atasnya seperti menatap mereka. Tiba-tiba, ting, ting, ting. Bel itu berbunyi sendiri, tidak keras, tetapi ritmenya teratur seperti seseorang sedang menekan perlahan dari balik udara. Nina mundur selangkah. Enggak, aku enggak suka tempat ini. Arga menggenggam tangannya. Kita harus masuk ke kamar itu malam ini. Seolah mendengar ucapan Arga, lampu-lampu lorong menuju kamar bilik merah berkedip satu persatu. Dari ujung koridor, suara gesekan halus terdengar, seperti sesuatu yang diseret pelan. Keduanya menelan ludah. Mereka berjalan menyusuri lorong yang semakin gelap. Dinding-dinding tampak lebam merah, seperti noda yang merembes dari balik cat. Suhu udara menurun drastis. Nina bisa melihat embusan napasnya berubah menjadi uap tipis ketika mereka sampai di depan pintu bilik 303. Tercium aroma besi yang kuat. Arga meraih gagang pintu, namun tangan Nina menahan Arga. Setelah ini, kita pulangkan. Setelah ini, hidup kita berubah. Ia membuka pintu. Di dalam kamar, suasana lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Lampu kamar berwarna merah darah. Di 4 sisi ruangan berdiri cermin besar setinggi 2 meter. Semuanya bersih, tanpa bercak, memantulkan setiap gerakan dengan sangat jelas. Namun yang paling mengganggu adalah karpet merah tua di lantai. Warnanya tidak merata. Ada bagian yang terlihat lebih gelap, seperti noda lama yang menyerap dalam. Suara pintu menutup sendiri di belakang mereka. KLAA. Nina memegang lengan Arga. Tubuhnya gemetar. Ada yang salah sama tempat ini. Kita diawasi. Arga mengangkat wajah, mencoba menenangkan diri sendiri. Memang diawasi. Itu bagian dari ritualnya. Saat Arga mengambil sebuah botol kecil dari tasnya, entah mengapa, cermin-cermin mulai menunjukkan sesuatu yang aneh. Refleksi mereka terpampang jelas, tetapi gerakannya sedikit terlambat, seperti video dengan delay beberapa detik. Nina menatap cermin di sebelah kiri. Enggak, kenapa bayanganku masih menghadap sini? Padahal aku udah balik badan. Arga menoleh. Nina sudah berputar menghadapnya, tapi di dalam cermin, versi Nina masih menghadap ke arah cermin tepat, menatap dirinya sendiri
dengan mata lebih gelap, seperti berlubang. Hanya beberapa detik kemudian, bayangan itu tersenyum. Nina di dunia nyata tidak. Nina menjerit dan memeluk Arga. Bayangan, Nina perlahan mengangkat tangan dan mengisyaratkan diam. Syah. Lalu, di pojok cermin yang lain, muncul sesuatu, bukan bayangan mereka. Sebuah kepala, hanya kepala. Wajah perempuan pucat, rambut masai menutupi sebagian muka. Mata hitam pekat, ia menempel di balik cermin, seolah sedang mengintip melalui kaca yang terlalu tipis untuk membentuk jarak antara dunia, mereka, dan dunia lain. Kepala itu bergerak dari satu cermin ke cermin lain meluncur cepat, tidak menyentuh lantai. Saat di cermin depan, mulutnya mulai terbuka, retak, semakin lebar, hingga terdengar suara patahan, lalu terdengar suara lirih seperti bisikan. 1. Arga terpaku. Nina gemetar sambil mundur ke dinding. Menutupi mulutnya, kepala itu menoleh cepat. Kini di cermin sebelah kanan. 2. Suara itu bukan sekadar menghitung. Ada, not a house. Seperti sesuatu yang menanti ritual dipenuhi. Arga akhirnya sadar kepala itu sedang menghitung orgasme. Seperti legenda yang beredar. Tapi ritual belum dimulai. Belum ada apa-apa. Jadi, apa yang sebenarnya dihitung? Nina menatap Arga dengan wajah ketakutan penuh air mata. God, dia ngitung apa? Arga tidak bisa menjawab karena ia pun baru menyadari sesuatu. Nina bukan satu-satunya wanita yang pernah ia bawa ke bilik merah ini. Dan kepala itu mungkin sedang menghitung jumlah pengkhianatan. Dalam hitungan selanjutnya, semua cermin bergetar keras, seperti sesuatu mencoba menerobos keluar. Cegap, lampu merah berkedip semakin cepat. Cermin-cermin mulai retak dari dalam. Nina menutup telinganya. Agam, wajahnya dipenuhi ketakutan untuk pertama kalinya. Lalu dari cermin paling pojok, kepala itu menghentak kaca dengan keras sampai pecah sebagian. Separuh wajahnya muncul keluar. Benturan selanjutnya terdengar seperti jeritan panjang yang diseret dari perut bumi. J-E-E-I-E, Ra-A, Aka, dan bab ini berakhir saat seluruh cermin meledak bersamaan, menyisakan satu kalimat berbisik dari dalam gelap. Belum selesai. Aga. Suara kaca pecah memenuhi seluruh ruangan, seperti ribuan jarum jatuh bersamaan. Pecahan cermin melayang di udara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghembuskannya. Saat semuanya mereda, kamar itu dipenuhi serpihan kaca yang mengkilap, memantulkan cahaya merah yang bergerak-gerak seperti bara hidup. Nina terhuyung, jatuh ke lantai. Arga menahan napas, matanya menyapu tiap sudut kamar. Namun sesuatu terasa janggal, cermin-cermin hancur. Tapi bayangan Arga dan Nina masih terlihat, bersembunyi di pecahan kaca. Bayangan-bayangan itu berdiri tegak di dalam serpihan kaca, seperti manusia kecil, membelalak dengan mata kosong. Mereka tidak bergerak, tidak bernapas, seolah sedang menunggu perintah. Arga mundur beberapa langkah. Ini gak logis. Nina, yang suaranya sudah serak, berbisik pelan, "Gak, kita harus keluar." Namun langkah mereka terhenti. Dari pecahan kaca paling besar, muncul suara gesekan seperti daging diseret di lantai. Suara itu semakin lama semakin dekat, dan udara ruangannya mengental, seperti ada bau tanah basah, bercampur darah tua. Kemudian, dari dalam bayangan pecahan kaca itu, keluar sesuatu, sebuah tangan. Hanya kurus, panjang, kuku hitam, retak seperti tangan seseorang yang telah terkubur lama. Tangan itu meraba-raba lantai, merayap perlahan seperti laba-laba patah yang mencari mangsa. Lalu tangan itu mencengkeram kusen cermin yang retak dan menarik sesuatu dari balik kegelapan sebuah kepala. Kepala yang sama dengan yang Nina lihat sebelumnya,
Tetapi kini ia muncul jelas, tidak mengintip dari balik kaca. Ia benar-benar ada di dunia nyata. Lehernya terputus kasar, rambutnya panjang kusut, wajahnya penuh goresan merah seperti bekas dicakar sendiri. Matanya hitam berlubang, bukan bulat, bukan kosong, tetapi seolah ada kabut hitam berputar di dalamnya. Dan dari mulutnya yang sobek. 4. Suara itu terdengar seperti napas seseorang yang dicekik hingga hampir mati. Kepala itu melayang perlahan mendekati mereka. Arga refleks berjalan mundur, namun lututnya gemetar. Jangan mendekat, aku sudah memenuhi syaratnya. Aku sudah. Kepala itu berhenti, menatap Arga lama sekali. Kemudian tersenyum. Senyuman itu melebar, dan dari dalam retakan pipinya menetes cairan hitam pekat. Tidak semua syarat milikmu. Arga membik. Nina menangis tertahan. Kepala itu melayang berputar, lalu menghadap Nina, sebagian miliknya. Nina mundur sampai punggung menempel ke dinding. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Aku nggak mau ini semua. Tiba-tiba seluruh lampu merah di kamar padam, mati total. Yang tersisa hanya suara napas-napas panjang, berat, tersengal, berasal dari banyak arah sekaligus. Ada suara kaki diseret, suara kuku menggores lantai, suara seseorang tertawa kecil, suara lain menangis. Arga meraih tangan Nina dan berbisik, "Kita lari keluar kamar." Namun sebelum langkah mereka bergerak, lampu merah menyala kembali dengan sangat terang, hampir menyilaukan, dan kamar itu sudah berubah. Cermin-cermin yang tadi pecah kini kembali utuh, berdiri tegak tanpa sedikit pun retakan. Namun bayangan yang terlihat di masing-masing cermin bukan mereka. Di cermin pertama terlihat Arga, tapi dengan leher hampir putus, digantung oleh rambut hitam panjang yang membelitnya dari belakang. Di cermin kedua terlihat Nina, duduk di lantai dengan mata merah membengkak, seperti baru menangis berhari-hari, sementara dua tangan pucat menutup mulutnya rapat-rapat. Di cermin ketiga, terlihat Arga dan seorang wanita lain sedang berciuman di kamar yang sama. Wanita yang rambutnya memiliki panjang dan bentuk yang sama dengan kepala itu. Di cermin keempat, terlihat bayi kecil terbaring di lantai, menangis tanpa suara. Tangannya terulur ke arah Nina, seolah meminta dirangkul. Nina terpaku. "Ga, itu siapa? Kenapa ada bayi? Kenapa dia?" Arga langsung menoleh ke arah lain. "Itu nggak nyata. Itu cuma ilusi. Jangan pedulikan." Namun suaranya bergetar. Ia sangat tahu siapa wanita di cermin ketiga itu. Dan Nina melihat ketakutan itu. Kepala melayang itu kini berada tepat di tengah ruangan. Wajahnya menghadap Nina dan Arga bergantian. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari seharusnya. Tulangnya berderak, kulitnya robek. Lalu ia mulai menghitung lagi. 5. Seluruh ruangan. Tiba-tiba dinding seperti bergerak, lantai seperti turun beberapa sentimeter, udara menipis. 6. Nina mulai terhuyung, memegangi dadanya, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar lewat tulang rusuk. Arga mencoba memeluknya, tapi tubuh Nina makin lemas, wajahnya pucat, seperti disedot energinya. 7. Kepala itu kini melayang tepat di depan mereka. Sorot matanya yang hitam itu berubah, seperti memandang tubuh Arga dan Nina sambil memilih. Dan saat mulutnya hendak mengucap angka berikutnya, angka yang seharusnya mengakhiri ritual, tiba-tiba seluruh lampu padam sekali lagi. Gelap, total, tanpa suara. Setelah beberapa detik yang terasa seperti bertahun-tahun, terdengar satu suara, bukan bisikan, bukan nafas, tapi suara langkah kecil. Tek, 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 seperti langkah bayi. Langkah itu bergerak semakin dekat, mendekati posisi Nina.
Arga mencoba mencari sumbernya. Tangannya Miro beraba dalam gelap, sampai akhirnya terdengar suara lain. Suara bayi tertawa, tapi bukan tawa polos. Tawa itu terdengar seperti seseorang memaksa bayi untuk tertawa. Memelintirnya menjadi suara yang salah, bengkok dan mengancam. Dan saat lampu merah menyala, kembali ada sosok kecil duduk di pangkuan Nina. Namun Nina sudah tidak sadar. Sosok bayi itu menatap Arga dengan mata hitam yang sama seperti kepala melayang. Lalu perlahan, dari bibir kecilnya yang pucat, bayi itu berbisik. Lampu merah itu kembali berkedip, tetapi kini warnanya jauh lebih gelap seakan. Merah darahnya sudah basi, menghitam di beberapa sudut. Arga membik, jantungnya seakan berhenti berdetak saat bayi kecil di pangkuan Nina kembali memanggilnya. Ayah, suaranya lirih, tetapi setiap katanya menusuk telinga Arga seperti jarum es. Nina tidak bergerak, kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah, tangan-tangannya terkulai, seolah energinya disedot habis oleh sesuatu yang menempel pada tubuhnya. Bayi itu mengangkat wajah, matanya hitam sepenuhnya tanpa pupil, tanpa putih, gelap, dalam, seperti lubang yang bisa menelan siapapun yang menatap terlalu lama. Arga mundur beberapa langkah. Tidak, kamu bukan anakku. Bayi itu menyeringai, senyuman yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Retakan halus muncul di pipinya, dan dari retakan itu mengalir cairan hitam yang menetes ke paha Nina. Tapi aku bisa saja. Suara bayi itu berubah lebih berat, seperti suara perempuan dewasa yang terperangkap di tenggorokan kecil. Arga membeku. Itu suara yang ia kenal. Suara Winda, perempuan yang dulu ia bawa ke hotel ini. Sebelum Nina, perempuan yang hilang setelah malam ritual yang kabarnya kabur keluar kota. Tapi kabar itu entah benar atau tidak. Arga tidak pernah mencoba memastikan. Baginya, semakin cepat dilupakan, semakin aman rahasianya. Namun kini, suara itu kembali. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya ke arah wajah Arga. Ujung jarinya panjang, kuku hitamnya runcing seperti duri. Setiap kali tangannya bergerak, ruangan bergema suara seperti tulang bayi diremukkan. Arga menelan ludah. Apa mau kamu? Kenapa kamu muncul di sini? Bayi itu mengedip perlahan, lalu menunjuk Nina yang masih tak sadarkan diri. Ibu, Arga menggeleng cepat. Tidak, Nina, tidak ada hubungannya. Ini semua salahku. Jangan libatkan dia. Tiba-tiba, kepala melayang yang tadi menghitung angka muncul kembali dari sudut ruangan. Kali ini, tidak melayang lembut tapi melesat cepat seperti dilemparkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Kepala itu berhenti tepat di atas bayi. Rambut panjangnya menutupi lantai, melambai seperti hidup sendiri. Mulut kepala itu terbuka perlahan, lalu 8. Arga terpaku. Tunggu, ritualnya hanya 7. Kenapa jadi 8? Kepala itu menatap Arga dengan senyum bengkok. Yang ke-8, Antak Daya. Ia menunjuk Nina karena dia pengganti. Arga merasakan seluruh darahnya turun ke kaki. Pengganti siapa? Bayi itu menatap Nina lama sekali. Kemudian tangannya meraih wajah Nina dan menariknya pelan seperti anak yang memaksa ibunya menatap. Nina terbangun mendadak, menjerit hingga suaranya pecah. Lepasin. Ada yang duduk di aku. Arga maju beberapa langkah. Nina, jangan lihat. Namun terlambat. Nina menatap wajah bayi itu, dan dalam sekejap ekspresinya berubah.
Ketakutan sepenuhnya melumpuhkan tubuhnya. Bibinya bergetar. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Enggege, nggak mungkin. Ini wajahnya. Bayi itu tersenyum lembut, padanya wajahnya berubah cepat. Seperti lilin yang dilelehkan, membentuk kecantikan samar seorang perempuan dewasa. Winda, Nina terisak. Dan bayi itu menjawab dengan suara lirih yang gemetar. Aku, anaknya. Arga hampir tersungkur. Tidak, ini tidak masuk akal. Winda memang pernah hamil, tapi ia bilang itu dari mantannya. Arga tidak pernah bertanya lebih jauh, tidak pernah mencari tahu, tidak pernah peduli. Malam ritual terakhir mereka, Winda memang terlihat pucat, terlalu pucat. Dan kini, semuanya seolah terjawab dalam satu percikan ngeri. Bayi itu merangkak perlahan turun dari pangkuan Nina. Namun gerakannya aneh, tulang-tulangnya berbunyi. Seperti tubuhnya terdiri dari sendi-sendi patah yang diperbaiki paksa. Setiap langkahnya meninggalkan bekas cairan hitam di karpet. Ia mendekati Arga, dan pada saat itulah cermin-cermin di sekeliling ruangan kembali menampilkan bayangan bukan Arga, bukan Nina, bukan bayi itu, tapi Winda. Winda saat terakhir kali hidup, ia sedang berdiri di kamar itu. Kemeja putihnya koyak, matanya sembab, rambutnya basah keringat dan air mata. Di belakangnya, bayangan Arga tampak dengan wajah penuh ambisi, mata gelap dan tangan yang menggenggam lehernya. Nina menutup mulut. Arga, kamu bunuh dia. Arga berteriak. Enggak, aku enggak sentuh dia. Itu cuma bayangan. Namun, suara kepala melayang memotongnya. Ini bukan bayangan. Cermin-cermin itu bergetar. Setiap pantulannya menampilkan adegan berbeda. Winda merantau. Winda menangis. Winda terjerembab ke lantai. Winda memegang perutnya sambil memohon. Winda menyeret diri menuju pintu. Winda jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Arga menutup telinganya keras-keras. Berhenti, ini manipulasi. Aku nggak bunuh dia. Dia pergi sendiri. Kepala itu mendekat ke wajah Arga. Dia tidak meninggalkan ruangan ini. Arga mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Kau meninggalkannya. Seketika, di seluruh kamar terdengar suara-suara. Retakan tulang, suara napas ketakutan, suara langkah tergesa-gesa. Seseorang yang mencoba keluar, namun tak punya waktu. Dan kemudian satu suara terakhir. Suara perempuan menjerit panik. Arga, tolong anak kita. Nina terdiam total. Arga jatuh berlutut. Dan bayi itu kini berdiri di depan Arga, mata hitamnya menatap lurus. Kulitnya berdenyut, seperti ada sesuatu merangkak di bawahnya. Mulut kecilnya terbuka. Ayah, kenapa tinggalkan kami? Lampu merah kembali meredup. Kamar bergoyang. Ritual bilik merah belum selesai. Dan kini, permintaannya berubah. Kepala melayang itu bergerak cepat, melingkari bayi dan Nina, seperti menandai mereka. Lalu ia berbisik dengan suara paling mengerikan sepanjang malam itu. Yang ke-15 harus dibayar oleh darah keluarga. Nina tersentak. Arga mengangkat wajah dengan mata membelalak. Bayi itu menyeringai, dan pintu kamar 303 terkunci dengan bunyi klik lambat. Final, seperti vonis. Kamar 303 berubah seperti perut makhluk raksasa yang sedang bernapas. Dindingnya mengembang dan mengempis perlahan. Lampu merah berkedip lembut, menciptakan bayangan bergerak yang membuat ruangan tampak hidup. Atau mungkin memang hidup. Nina merapat ke dinding. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar tanpa kendali. Arga berdiri mematung. Tatapannya terpaku pada bayi yang menatap mereka dengan tatapan hitam tak berkedip. Dan kepala melayang itu dengan rambut panjang
menggantung hingga lantai, mendekat seperti ia tengah menikmati aroma ketakutan manusia. Ritual ke-15. Kepala itu berbisik. Suara itu membuat ruangan bergetar ringan, seakan kata-kata itu sendiri memiliki bobot yang menekan seluruh kamar. Nina dengan sisa tenaga bertanya pelan, "Apa?" Meksi. Ritual ke-15. Kepala itu bergerak ke cermin-cermin yang kini menampilkan serpihan gambar-gambar lama. Lambat, ia menyebutkan 15 pasangan, 15 korban, 15 janji yang dikhianati. Arga tersentak. Tidak mustahil. Di legenda itu cuma 3 pasangan, bukan 15. Kepala itu melayang ke arah Arga. Wajahnya hampir menempel. Legenda yang sampai ke manusia. Hanya setitik. Dari cermin muncul banggen-bianggen samar. Seorang lelaki bersetubuh dengan selingkuhannya sambil menutup cermin dengan kain hitam. Seorang perempuan membawa pacar barunya ke bilik ini setelah mencelakai suami sahnya. Seorang laki-laki menangis sambil memohon kekayaan, menyerahkan rahim istrinya pada makhluk gelap. Seorang pengusaha membakar jasad perempuan di bak mandi kamar itu. Seorang wanita menggorok leher kekasih gelapnya atas bisikan suara dari cermin. Semua adegan itu tampil sepotong-sepotong, cepat, seperti kilasan neraka. Ninias memejamkan mata keras-keras. Enggak, ini bukan cuma pesugihan. Ini rumah jagal. Kepala itu tertawa suara retak, seperti tengkorak dipukul dengan logam. Ini tempat keserakahan ditagih. Itulah bilik merah. Wajah Winda muncul di seluruh cermin. Tidak lagi terpotong, tidak lagi samar. Ia tampil jelas pucat. Darah merembes dari hidung. Mata memohon, "Arga, kenapa kamu tinggalkan aku waktu itu?" "Aku takut sekali." Arga gemetar. "Parah. Aku nggak tahu kau masih di kamar. Aku pikir kau keluar lebih dulu." Tapi kata-kata itu bahkan terdengar lemah, bahkan bagi dirinya sendiri. Cermin-cermin di belakang Winda menampilkan tubuhnya rebah di lantai. Sujud menghadap pintu, tangan terulur, seperti memohon seseorang membukanya. Dan di latar belakang terdengar langkah Arga meninggalkan pintu kamar. Nina menutup mulutnya, tubuhnya goyah. "Ya Tuhan, Arga, kamu benar-benar tinggalkan dia." Air mata Arga jatuh. Untuk pertama kalinya malam itu, ia bukan hanya ketakutan. Iya, kenyataan itu menamparnya lebih keras daripada makhluk manapun. "Aku salah. Aku tahu. Tapi aku nggak bunuh dia." Suara Arga bergetar. Kepala melayang itu berputar, mendekati wajah Arga. "Kau tidak membunuhnya, tapi kau membiarkannya mati." Kata-kata itu seperti palu berat yang memukul dada Arga. Nina jatuh berlutut, sesak napas. Lalu, ritual ke-15 itu, apa hubungannya dengan kami? Kepala itu menghadap Nina. Bilik merah menagih dari garis keluarga yang berhutang dan yang menggantikannya. Nina mengerutkan kening. Garis keluarga? Tapi aku bukan keluarga. Kepala itu tersenyum miring. Senyuman retak yang tak manusiawi. "Kau adalah calon ibu bagi bayi yang tidak pernah lahir." Semua udara seolah tersedot keluar dari ruangan. Arga memekik. "Bohong, Nina gak ada hubungan apa-apa sama..." "Tidak ada hubungan." Tiba-tiba suara bayi itu meledak, memantul dari dinding, dari cermin, dari lantai. Bayi itu menatap Arga dan Nina dengan wajah berubah, kulitnya menembus menjadi wajah Winda, lalu kembali menjadi bayi, lalu wajah Arga, lalu kembali lagi. Tubuhnya seperti adonan daging hidup yang dipaksa mengambil bentuk tertentu. Nina menjerit hingga suaranya pecah. Bayi itu merangkak ke Nina. "Kau bersama lelaki yang membiarkan aku mati. Itu cukup untuk menjadi pengganti." Nina memundurkan tubuhnya
sampai menabrak dinding keras. Arga berusaha menarik bayi itu. "Jangan sentuh dia." Bayi itu menoleh ke Arga. Matanya berubah menjadi 2 rongga hitam berdarah. Ritual ke-15, butuh darah keluarga. Dan kalian berdua sudah jadi keluarga saat kau membawa dia ke kamar ini. Arga membeku. Nina memandang Arga dengan wajah hancur. "Kak, kamu udah seret aku ke dalam dosa kamu." Arga meraih tangan Nina, namun Nina menyingkir dengan ketakutan jahat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Enggak, aku enggak mau mati. Tolong." Bayi itu mulai memanjang. Tubuhnya retak, membentuk siluet manusia kecil. Tulang-tulangnya menonjol. Tangannya bertambah panjang. Kukunya tumbuh seperti duri. Dan dari mulutnya yang terus terbuka keluar suara Winda, "Darahmu atau darahnya, salah satu harus membayar." Nina Tidok. Arga berdiri di depannya. "Ambil aku. Jangan Nina." "Aku yang salah." Kepala melayang itu mendekat, memutar-mutar Arga dan Nina seperti angin ribut. Rambutnya menari liar. Pengorbanan harus tulus, harus dipilih oleh yang akan mati. Nina membek, air matanya mengalir deras. Arga meraih bahunya. "Putus asa. Pilih aku, Nin. Aku mohon. Pilih." Nina menatap Arga, mata penuh ketakutan, pengkhianatan, cinta yang retak habis. Lalu ia menarik napas dan membuka mulutnya untuk memilih. Namun sebelum suara keluar, pintu kamar 303 bergetar keras. Seperti ada sesuatu dari luar yang ingin masuk. Dan suara lain terdengar. Suara seseorang, suara manusia hidup memanggil dari balik pintu. "Halo, ada orang di dalam." Nina dan Arga menoleh. Linglung, bayi itu berhenti bergerak. Kepala melayang, mendesis tajam. Dan dinding kamar mulai memudar. Seperti bilik itu tak ingin ada saksi dari luar yang mengganggu ritualnya. Udara malam di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap pekat, seperti tak ada bintang yang berani menampakkan diri. Dari luar, Hotel Mawar Indah tampak sama seperti malam-malam sebelumnya. Sunyi, kusam, dan terasing, seolah bangunan itu menyimpan napas panjang dari masa lalu. Namun di dalam bilik merah, sesuatu sedang menunggu. Sejak kejadian terakhir, hidup Dani tidak pernah sama lagi. Setiap malam, suara ketukan dari dalam cermin mengganggunya. Setiap tidur, wajah kepala tanpa tubuh yang selalu menghitung orgasme muncul di mimpinya. Dan yang paling menakutkan, ia selalu melihat bayangan Rina, selingkuhannya yang hilang di bilik merah, berdiri di ujung kasur saat dini hari. Kadang hanya menatap, kadang tersenyum dengan wajah pucat yang retak seperti kaca. Karena teror itu makin menjadi-jadi, Dani memutuskan untuk kembali ke hotel itu. Bukan untuk ritual, bukan untuk kekayaan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Meski ia tidak tahu caranya. Saat ia masuk ke lobi hotel yang gelap, resepsionis tua itu sudah menunggunya. Seperti ia sudah tahu Dani akan kembali. Dengan suara serak ia berkata, "Bilik nomor 308 sudah menunggu." Pak Doni. Hati Dani langsung tenggelam. Bagaimana resepsionis itu tahu namanya? Ia tidak pernah memperkenalkan diri sebelumnya. Namun ia terlalu takut untuk bertanya. Ketika Dani berdiri di depan pintu 308, ia ragu. Kunci kamar yang ia pegang terasa berat, seolah ingin menariknya masuk. Begitu pintu terbuka, bau logam dan darah kering langsung menusuk hidungnya. Lampu kamar berkedip perlahan, menyoroti dinding merah gelap seperti basah. Spray kusut seakan baru digunakan, dan cermin-cermin besar di setiap sisi ruangan. Di cermin-cermin itu, pantulan Dani terlihat lebih kurus, lebih pucat.
dan matanya cekung seperti orang yang tidak tidur seminggu. Tetapi yang membuat dadanya membeku adalah satu halada bayangan Rina di cermin. Padahal di ruangan nyata ia tidak ada. Rina di cermin itu memandangnya dengan tatapan sendu penuh luka. Dani berbisik, "Maafkan aku datang untuk membawa kamu pulang." Cermin retak sedikit, seolah merespons. Di tengah ruangan, suara yang tidak terlihat mulai bergema. Tok, tug, 3 ketukan, sama seperti saat ritual pertama. Lalu terdengar bisikan dari segala arah kembali. Mulai, bayar. Seakan bilik itu ingin memaksanya melanjutkan ritual. Seakan bilik itu lapar. Dani menutup telinganya. "Tidak, aku tidak mau. Aku ingin menghentikan semuanya." Namun cermin-cermin itu mulai bergetar. Goresan hitam muncul dari dalam kaca, seperti tenggen-tenggen sedang menggaruk permukaan dari sisi lain. Kemudian muncul lagi kepala tanpa tubuh, sosok penjaga pesugihan itu. Namun kali ini wajahnya tidak lagi pasrah. Wajah itu tampak marah. Matanya merah menyala seperti bara. Ia berbisik dengan suara yang mengguncang perut Dani. "Hitunganmu belum selesai." Tiba-tiba lampu kamar padam. Kegelapan tebal menelan semuanya. Di dalam gelap, Dani bisa mendengar napas seseorang. Napas perempuan. Deket. Ketika lampu kembali hidup dengan redup, Rina berdiri tepat di depan Dani. Namun bukan Rina yang dulu. Wajahnya pucat seperti mayat Pibernia biru. Rambutnya basah seperti baru ditarik dari kolam. Matanya kosong, tapi ada kesedihan yang dalam di sana. "Dani." Suara Rina terdengar pecah, seperti 2 suara yang tumpang tindih. "Kamu janji mau bawa aku pulang." Dani menangis. "Aku mau, Rin, tapi aku nggak tahu caranya." Rina memegang pipinya. Tangannya dingin sekali, seperti es. Kemudian ia berbisik, "Caranya cuma satu. Kamu harus menggantikanku." Dani terkejut. "Apa maksudmu?" Tiba-tiba tubuh Rina mencengkeram pundaknya kuat sekali, dan seluruh cermin dalam kamar pecah bersamaan. Kepingan kaca berjatuhan, tapi tidak satu pun menyentuh kulit Dani. Dari pecahan cermin itu muncul bayangan-bayangan hitam, seperti tubuh-tubuh tanpa wujud. Mereka menyentuh Rina, bukan Dani. Menariknya kembali ke arah cermin. Rina menjerit, "Dani, aku nggak mau tinggal di sini. Tolong." Jeritan itu membuat seluruh kamar bergetar. Dani mencoba menarik Rina, tapi terasa seperti menarik asap dingin. Tubuh Rina pecah menjadi serpihan hitam dan menghilang. Kepala tanpa tubuh itu muncul lagi dari cermin yang masih retak. Ia mendekat perlahan, seperti melayang. Satu yang masuk, satu yang keluar. Dani mundur sampai punggungnya menabrak dinding merah. "Kenapa harus aku?" Nadinya berdegup tak karuan. "Karena kau memanggil kami, karena kau yang mulai." Bisikan itu terdengar dingin. Aku nggak tahu syaratnya seperti ini." Dani balas terbata-bata. "Ketidaktahuanmu bukan pembebasanmu." Lalu kepala itu tersenyum. Senyum panjang dan retak, menunjukkan deretan gigi seperti pecahan kaca. "Kekayaan yang kau dapat harus dibayar." Tony Jamaica. Ia merasakan kehancuran merayap dari dada ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, pintu 308 tertutup keras, terkunci dari luar. Cermin-cermin di dinding menyala merah. Di dalam semua pantulan itu, Dani melihat dirinya, tapi bukan sedang berdiri. Pantulannya sedang duduk di ranjang dengan mata kosong, seperti sudah lama berada di sana. Lalu pantulan itu tersenyum, dan Dani menyadari sesuatu dengan sangat terlambat. Ia sudah mulai tidak merasakan tubuhnya. Tangannya mulai transparan, seperti bayangan. Kepala tanpa tubuh itu berbisik di telinganya, "Giliranmu menghitung." Lalu dunia runtuh keesokan paginya.
Resepsionis tua itu berjalan ke lantai 3. Ia membuka pintu 308 yang kini normal dan rapi. Seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Di tengah kamar, tidak ada Dani, tidak ada darah, tidak ada tanda orang masuk. Namun di cermin besar, dekat ranjang, refleksi Dani muncul. Meski di dunia nyata, ruangan itu kosong. Refleksi itu berdiri diam, menatap lurus. Bibinya bergerak, seakan berbicara. 1, 2, 3, menghitung, menggantikan. Di belakang pantulan Dani, wajah Rina melayang dengan senyum yang tidak wajar. Tapi kali ini ia berada di pihak yang bebas. Resepsionis itu menutup pintu perlahan. Di balik suara pintu yang menutup, terdengar bisikan kecil. Bilik merah selalu butuh penjaga baru, dan hotel itu kembali sunyi, menunggu korban berikutnya.